Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konfigurasi elektron. Sebelum kita ke pokok bahasan, kita mengingat kembali pada bilangan kuantum. Nah, bisa kita lihat pada tabel 1, di mana bilangan kuantum ada 4 di situ. Ada bilangan kuantum utama, lambangnya N, yang menunjukkan jumlah kulit. Nomor kulit. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, lambangnya L, yang menunjukkan subkulit. Yang ketiga bilangan kuantum magnetik, lambangnya M, yang menunjukkan orbital. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, yang menunjukkan banyaknya orbital di dalam subkulit. Selanjutnya, atom. Kalau kita gambarkan seperti susunan tata surya dalam susunan planet di dalam tata surya, ya. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Susunan elektron dalam struktur atom yang bisa kita lihat pada gambar. Atom itu terdiri dari atau di dalamnya terdapat kulit-kulit atom. Nah, di dalam kulit itu ada subkulit. Di dalam subkulit ada orbital. Nah, dalam gambaran di sini yang termasuk kulit-kulit yaitu kulit K, L, M. Nah, pada pelajaran terdahulu dalam kulit ada subkulit, ada S, ada P, ada D. Bisa kita lihat, dan di dalam subkulit itu ada orbital, ada kamar-kamarnya. Nah, kita lanjutkan dengan mengingat tadi, maka dalam konfigurasi di sini, konfigurasi elektron, kita bertujuan untuk supaya siswa bisa menuliskan dengan benar konfigurasi elektron dengan menggunakan acuan prinsip Aufbau. Dan diharapkan juga bisa menuliskan konfigurasi elektron untuk atom-atom yang bermuatan maupun yang tidak bermuatan. Jadi kita bisa membedakan. Jadi siswa bisa membedakan. Nah, sekarang kita masuk pada konfigurasi elektron itu sendiri. Apakah konfigurasi elektron itu? Bisa dilihat pada bukunya. Kalau kurang jelas, ya bisa kita tunjukkan di sini bahwa konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam setiap lintasan atom. Tuh, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal ini. Misalnya kita punya natrium, atom natrium, atom dengan nomor atom 11. Nah, dalam pelajaran terdahulu bahwa dalam atom itu ada kulit. Nah, natrium ini punya 3 kulit. Kulit 1. Kemudian dalam kulit ada subkulit. Maka kulit 1 punya 1 subkulit, yaitu subkulit S. Nah, di dalam subkulit ada orbital. Nah, ini orbitalnya adalah kamar atau kotak. Nah, kemudian dilanjut kulit kedua punya subkulit S, 1 kotak lagi, dan punya subkulit P. P punya 3 orbital di sini, 3 kamar, 3 kotak. Dan kulit ketiga sisanya adalah subkulitnya hanya punya S, 1 kotak lagi. Elektronnya S itu memuat 2 elektron. S juga 2 elektron pada kulit kedua, dan P bisa memuat 6 elektron. Dan S ini tinggal 1 karena jumlah nomor atomnya adalah 11. Maka dapat kita simpulkan di sini dari konfigurasi elektron ini, contoh 2 elektron menempati subkulit 1S. Jadi 2 elektron di sini 1S, 2 elektron menempati subkulit 2S. 6 elektron menempati subkulit 2P, dan terakhir adalah 1 elektron menempati subkulit 3S. Nah, bagaimana elektron-elektron itu terdistribusi atau tersebar di dalam orbital-orbitalnya, dan bagaimana cara menuliskannya? Nah, kita akan belajar di sini. Menurut prinsip Aufbau, pengisian elektron yang benar itu dimulai dari kulit pertama, dimana kita tahu dalam atom ada 7 kulit. Nah, ini kulit pertama punya subkulit,
masuk, ditunjukkan dengan arah panah di sini, kemudian dilanjut 2S, 2P, turun ke bawah 3P, dan seterusnya. Nah, maka urut-urutan penulisannya sebagai berikut. Jadi urut-urutan tingkat energi subkulitnya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya sampai 7S. Kemudian di dalam subkulit itu, di mana kita tahu subkulit ada 4, yaitu S, P, D, F. Nah, masing-masing subkulit di sini mempunyai kekuatan maksimum yang berbeda-beda. Subkulit S hanya bisa memuat 2 elektron maksimal, boleh kurang, tidak boleh lebih. Subkulit P punya 6 elektron maksimal, D 10, F 14. Boleh kurang, tidak boleh lebih dari masing-masing subkulit elektronnya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita contohkan lagi, masuk ke dalam contoh. Misalnya aluminium, atom aluminium dengan nomor atom 13. Jadi pada kulit pertama punya subkulit S dengan elektron 2, karena S hanya punya maksimal 2. Pada kulit kedua 2S, 2P, dan pada kulit ketiga di subkulit S dan P hanya tinggal 1. Maka menurut prinsip Aufbau, pengisian elektron dalam orbital dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bisa dicobakan nanti di rumah. Di sini ya, tugas. Tulislah konfigurasi elektron dari atom Ar, argon, di mana atom argon ini adalah termasuk atom gas mulia. Contoh. Nah, kita bahas dengan gas mulia, maka dalam penulisan konfigurasi elektron itu bisa disingkat menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Jadi ada bentuk panjang, supaya tidak panjang-panjang bisa kita persingkat dengan menggunakan unsur-unsur gas mulia. Contoh, atom Mn, mangan dengan nomor atom 25, kalau dipanjangkan konfigurasinya ini, terakhir 4S2, 3D5, itu secara panjang. Kemudian kalau disingkat dengan menggunakan gas mulia, yaitu Ar, nomornya 8, terakhir 3B6, jadi 3B6 sampai sini, dilanjut 4S2, 3D5. Jadi ini adalah penulisan konfigurasi elektron secara singkat dengan menggunakan unsur-unsur gas mulia. Jadi tidak usah tulis panjang. Tulis panjang pun juga boleh, tapi lebih cepatnya lagi kita menggunakan, tapi harus tahu konfigurasi elektron. Nah, ini contoh bisa dikerjakan di rumah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan aturan Hahn. Ini adalah pengisian elektron di dalam orbital-orbitalnya, ya. Urut-urutan pengisian elektron. Jadi dimulai dengan, misalnya ini atom oksigen, ya, DS punya orbitalnya 1 orbital, elektronnya 2, di kulit kedua S 2 lagi, di kulit kedua lagi punya subkulit P, punya 3 kamar, elektronnya 4, maka pengisiannya awal itu sejajar dulu, semua 3 itu diisi sejajar arah ke atas, baru nanti sisanya berlawanan arah diisi di orbital yang pertama. Itu pengisiannya. Maka dari kesimpulan contoh ini, menurut aturan Hahn, bahwa pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, elektron, maka elektron akan tersebar ke semua orbital dengan arah spin yang sejajar atau sama. Selanjutnya, orbital diisi dengan elektron berikutnya dengan arah spin yang berlawanan. Seperti ini tadi. Untuk lebih jelasnya, soal tadi bisa dicobakan menggunakan aturan Hahn. Kemudian konfigurasi elektron dengan atom-atom yang bermuatan ion. Nah, kalau tadi adalah yang tidak bermuatan, sekarang yang bermuatan. Muatan kita tahu ada positif, misalnya contoh natrium 11 dengan konfigurasi terakhirnya 3S1. Jika itu bermuatan positif, nah terakhirnya kan 2P6. Nah, 3S1 ini akan dilepas. Sehingga kesimpulannya, jika atom itu bermuatan ion,
Jadi konfigurasi elektron dari ion-ion, jika itu muatannya positif, maka dia akan melepaskan elektron dari kulit terluarnya. 1, kalau muatannya 1, kalau 2 ya dilepas 2 pada kulit terakhir. Itu untuk muatan positif. Jika muatannya negatif, nah kita lihat ini yang atom terakhirnya 2p4. Jika negatif 1 menjadi terakhir 2p5. Dari 4 ke 5 berarti dia akan menarik 1 elektron. Jika itu 2, berarti dari 4 menjadi 6 elektronnya. Maka dia menarik. Kesimpulannya, dari konfigurasi elektron ion-ion, jika itu ion positif, dia melepas 1 atau dia melepas elektron di kulit terluar, tergantung muatan. Jika itu negatif, dia cenderung menarik elektron pada kulit terluar. Nah, demikian dari penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.